Yo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 alias Dr. Tirta. Tapi kali ini saya nggak di YouTube saya sendiri. Saya di acara Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK. Wes. Oke kawan-kawan, dan di episode pertama ini, ya kan, ini di FKKM KUGM. Terima kasih buat dosen-dosen saya yang mengizinkan hal ini terjadi. Tujuannya konten ini dibuat agar teman-teman tuh bisa teredukasi langsung oleh dokter-dokter, nutrisionis, nurse, perawat, dan sejawat, dan nakes mengenai topik-topik kesehatan langsung dari para ahlinya, dan saya di sini sebagai hostnya. Di episode pertama ini, bintang tamunya siapa? Tidak lain tidak bukan, kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Furqon, SPJP. Selamat pagi, Dr. Tirta. Gimana kabar hari ini, Pak Dr. Furqon? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, di sini senang banget diundang sama Dr. Tirta ini. Jadi lama sebenarnya pengen diundang sama Dr. Tirta, tapi ya baru kesempatan kali ini. Tapi ini kan langsung di acaranya FK, iya. Cafe FK ya, Cafe FK. Di sini kopi dulu kita, kopi dulu. Wah. Jadi Pak Dr. Furqon, kita cerita dulu mengenai backgroundnya Pak Dr. Furqon. Bisa diceritakan nggak Pak Dr. Furqon ini perjalanan S1 sampai spesialis itu dari tahun berapa secara historis gimana? Sebelum kita tanya aja mengenai mitos fakta kesehatan mengenai jantung. Iya, kebetulan saya ini kakak kelasnya Dr. Tirta ya. Jadi, beliau ini 2009, saya 2008. 2008 sampai 2014 jadi FK 1 sampai koas, kemudian melanjutkan kuliah kedokteran ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di FKUGM pada tahun 2017, lulus pada tahun 2021. Jadi ini sudah kira-kira 3 tahun jadi dokter jantung. Dan sekarang kalau boleh tahu praktek di mana aja Dr. Furqon? Saya praktek di rumah sakit afiliasi FKUGM di Rumah Sakit Suraji ya. Oh, Klaten? Klaten, kemudian di DKT Jogja. Sama Rumah Sakit Bagaswaras, RSUD Bagaswaras. 3 SIP terpakai semua? Ya, alhamdulillah, ya di sekitar sini aja. Gitu. Work-life balance-nya gimana itu Pak Dokter, bisa diceritakan kali ini? Teman-teman netizen pasti pengen penasaran ini. Saya kebetulan praktiknya itu memang membatasi ya. Walaupun 3 rumah sakit, tapi membatasi pasien, jadi tidak semuanya saya terima. Karena memang kalau misalnya terlalu banyak, memang capek ya 3 rumah sakit. Tapi saya masih sempat untuk olahraga, karena memang olahraga itu penting banget ya, supaya bisa kuat kayak gini. 3 rumah sakit harus olahraga supaya bisa kuat. Kalau nggak olahraga, nggak kuat. Jadi kalau boleh tahu pembagian kerja seharinya gimana? Biar teman-teman masyarakat tahu gitu. Jadi, satu rumah sakit utama, di Rumah Sakit Suraji itu dari jam 7:30 sampai jam 4 ya. Habis itu, 2 rumah sakit itu bergantian, jadi selang-seling antara Senin, Selasa, Kamis, kemudian Rabu, Jumat, Sabtu masih masuk untuk praktik. Jadi Sabtu masih masuk untuk praktik. Jadi seminggu dapat lebih dari 40 jam itu ya? Iya, hampir 80 jam lah untuk praktik. Tapi masih sempat rehat? Sempat. 7 jam tidur normal? Ya, 6-7 jam lah tidur jam, kira-kira jam 10 malam udah tidur saya. Nah, ini pertanyaan netizen. Kalau dokter prakteknya 3 SIP gitu, pasiennya pernah komplain nggak kalau dokternya telat? Kebetulan kalau misalnya, kalau komplain, kalau telat pasti ya, karena dokter jantung kan memang kadang-kadang ada tindakan ya. Laku ya. Kadang-kadang ada tindakan yang memang tidak bisa ditinggal. Kalau poli kan kita ketemu di ruangan, kemudian udah janjian. Tapi kalau misalnya ada tindakan yang misalnya life saving atau misalnya gawat daruratan, apalagi jantung kan, kita nggak bisa langsung ninggal pasien. Kita harus stabilkan dulu atau dilakukan tindakan dulu, baru kemudian bisa ditinggal untuk tindakan. Untuk poli gitu maksudnya. Dan apakah kalau misalkan terjadi hal itu ada cover dari sejawat yang lain? Pasti ada cover, apalagi di rumah sakit Suraji ya pasti kita saling meng-cover dan bantu-bantu lah. Dokter jantungnya di RSST berapa, Dok? Ada 4. Kalau yang di satunya, 2 lainnya? Di Bagaswaras 2, di DKT baru saya sih. Oh, sendirian DKT? Iya, DKT tahu nggak teman-teman? Ya, di dekat rumah sakit dekat. Satlok Coffee Shop. Kalau teman-teman lari ya itu dekat Satlok. Jadi teman-teman yang larinya over, tiba-tiba serangan jantung deket kan sebenarnya? Dekat SMP 5, Jogja. Misalkan lari nge-push zona 5 ambruk. Wah, itu bahaya banget. Jangan sampai kita terlalu sering lari zona 5 ya. Nah, nanti kita bahas itu ya. Ya, kita bahas. Nah, kita masih ke background personalnya Dr. Furqon. Kenapa kok Dr. Furqon yang diangkat? Karena bener nggak Pak Dr. Furqon itu kemarin dulu pas ujian kompetensi dokter D1 termasuk yang terbaik senasional.
Nah, itu dulu banget zaman tahun 2014 ya. Itu pas ujian apa? Bisa diceritakan nggak? Sebenarnya bukan pas saya sumpah dokter lah sebenarnya. Oke. Jadi memang pas sumpah dokter saya jadi gelombang saya itu saya kebetulan ya IP-nya paling tinggi di gelombang saya itu aja sih. Boleh diomongin IP-nya berapa? IPK-nya? Boleh, harus dong. Nggak usah lah nanti. Nggak, saya yang tanya, host tanya nggak boleh dijawab. Ya, gimana? itu 3,85 lah. Iya. Dan kalau boleh UKD ini juga nasional kan? Ya, saya lupa sebenarnya. Paling nggak 10 besar lah. Senasional? Senasional. Jadi, tapi bukan, tapi itu zaman dulu ya. Jadi sekarang udah nggak relevan sebenarnya. Oh, nggak relevan? Nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Karena ya kalau kita jadi dokter itu kan yang penting itu hubungan interpersonal sama pasien. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita nggak disukai pasien, ini kebetulan pasien saya paling banyak itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu, walaupun pasien jantung itu kan paling banyak sebenarnya adalah cowok. Tapi ibu-ibu itu biasanya lebih setia, suka ketika kita berinteraksi dengan dokter, suka banget. Cuma curhat-curhat, cerita-cerita. Oh, jadi jenengan termasuk dokter yang mendengarkan pasien ya? Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita personalnya udah cukup. Kita langsung ke bahas mitos fakta kesehatan bareng Dokter Furqon. Oke. Pertanyaan pertama dari masyarakat mengenai penyakit jantung itu adalah soal to the point aja, soal rokok. Dokter Furqon itu sering dirujak di Twitter karena berantem dengan para perokok. Iya. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya dengan kasus-kasus pasien yang dihadapi oleh Dokter Furqon selama praktek, selama 3 tahun ini, kenapa Dokter Furqon concern banget untuk mengedukasi secara keras dan ngegas terhadap para perokok? Karena memang rokok itu tidak terbantahkan ya, sebagai salah satu penyebab utama dari penyakit jantung koroner, terutama serangan jantung. Di Indonesia terutama, kan tahu sendiri, laki-laki dewasa di Indonesia 71% perokok. Jadi, cuma 29% laki-laki di Indonesia yang tidak merokok. Dan itu sangat membebani BPJS. Wah, kok bisa? Bukannya katanya BPJS dari cukai, itu kata netizen, Pak Dokter. Iya, tapi kan cukainya itu nggak semuanya kasih BPJS. Oke. Kalau misalnya cukainya semuanya dikasih BPJS, ya rapopo, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya cukai kan untuk membiayai banyak, dan pemerintah ini menurut saya masih pengen sebenarnya sama penghasilan cukai. Jadinya agak kurang setengah hati untuk mengontrol tembakau ini. Padahal kita sudah tahu penyebab salah satu faktor risiko terbesar untuk serangan jantung itu perokok aktif. Di samping dislipidemia, kemudian hipertensi, dan diabetes. Tapi memang rokok itu sangat besar di Indonesia penyebab serangan jantung. Bisa diceritain nggak kasus pasiennya Pak Dokter Furqon? Paling muda pasien saya usia 25 tahun ya. 25 tahun perokok dari SMP, serangan jantung itu di STEMI anterior, di pembuluh darah LAD, itu alhamdulillah sih bisa diselamatkan ya. Memang paling muda 25 tahun. Mungkin teman-teman saya punya pengalaman yang lebih muda lagi. Dan memang faktor risikonya memang perokok sih. Tapi kalau misalnya kita ngomong di media sosial, pasti banyak yang langsung nyamber ya. Iya. Nyamber ini, wah nggak mungkin rokok itu pasti karena vaksin. Anggap aja saya rokok nggak rokok, pace lari saya kenceng kok. Itu banyak yang sering. Ini mitos kedua. Saya rokok nggak rokok, saya ngerokok, pace saya tetap kenceng. Oh, itu pernah dibuktikan sendiri sama Dokter Tirta. Iya toh? Iya. Dulu perokok berat tuh. Ini saya tuh sampai, wah ini aku angel ini ngedukasi di medsos ini. Temanku paling kenceng malah masih rokok berat lah. Jadi tapi beliau ini konsisten banget dengan mulai olahraga lari, merasakan tidak ada perbaikan yang signifikan dari kemampuannya. Akhirnya setelah berhenti merokok, itu sekarang larinya cepet banget loh. Nah, kalau buat ngedukasi teman-teman, nah itu kan Dokter Tirta kencengnya ketika berhenti. Ya, saya masih ngerokok tapi PES 4 ya, gimana jawabnya? Ya, mungkin kalau nggak ngerokok PES 3 mungkin. Oh. Sebenarnya faktor terburuknya apa sih dari rokok itu? Kenapa kok rokok itu bisa menjadi faktor utama penyebab penyakit jantung koroner, Pak Dokter Furqon? Jadi, rokok itu bukan cuma mengenai paru ya. Kan memang kalau kita rokok itu kan cuma asapnya. Mungkin asapnya dikira cuma ke paru ya. Enggak. Dia masuk ke dalam pembuluh darah karena paru itu langsung difusi ke pembuluh darah, ya kapiler. Nah, racun-racun yang dirokok itu langsung berkaitan dengan dinding-dinding pembuluh darah. Nah, itu yang bikin
serangan jantung. Dinding pembuluh darah yang luka itu bikin serangan jantung. Kalau misalnya di pembuluh darah koroner, kalau bikin di kaki itu bikin yang namanya ALI, acute limb ischemic. Wah, itu saya serangan jantung di kaki. Kalau di kepala jadinya adalah stroke. Memang kayak gitu. Yeah. Jadi yang sesuatu yang menyerang dinding pembuluh darah itu berisiko menyebabkan serangan di tempat tersebut. Contohnya apa? Diabetes juga. Diabetes kan endothelial dysfunction ya. Jadi mirip sama kerusakan yang disebabkan oleh rokok. Jadi dia menyerang dinding pembuluh darah, endotel istilahnya. Apakah di jurnal-jurnal terkini kan kalau jurnal tentang rokok udah banyak kaitan tentang elastisitas pembuluh darah ya dengan rokok. Nah, gimana dok kalau soal IQOS dan vape? Ya, IQOS dan vape itu kan masih termasuk baru ya, tapi risikonya mirip ya, dengan baik dalam menyerang dinding pembuluh darah dan kalau di jantung menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung. Itu ada jurnalnya? Ada. Gangguan irama jantung aritmia, AF namanya, atrial fibrilasi. Yang mana AF itu adalah penyebab 30% serangan stroke. Nah, sekarang kita akan ke dua. Sempat ada penelitian di jurnal bahwa olahraga resisten training dan kombinasi dengan kardio dilakukan minimal 150 menit per minggu. Ternyata bagus buat jantung. Itu bisa dijelaskan nggak? Karena yang ngomong langsung dokter jantung. Ya memang sebenarnya resistance training dan olahraga kardio itu kan sekarang sering dibikin polarisasi ya. Yeah. Ini resistance training, yang bagus cuma resistance training. Yeah, betul. Kardio, yang bagus cuma kardio. Betul. Ada orang kayak gitu, saking ekstrimnya. Tapi memang dari penelitian paling bagus itu memang dikombinasikan karena kalau misalnya pelari ya, seperti dokter Tirta ini kan sukanya lari ya. Jadi lari itu kan dia kardio, dia melatih otot jantung banget lah. Tapi kita tidak bisa efisien ketika lari, kita tidak bisa tahan lari lama kalau misalnya kita tidak melatih otot kaki kita untuk resistance training. Benar nggak? Betul sekali. Jadi kalau kita misalnya squat, kemudian calf raise, itu dia bisa meningkatkan ketahanan otot dalam menghadapi nyeri ketika lari. Lari itu kan pasti nyeri. Betul. Kakinya pasti nyeri. Karena kita gerak cepat, lari cepat, sehingga kalau misalnya kita tidak tahan, yang kita latih dengan strength training, itu lari tidak akan efektif. Seperti itu. Dirasakan sendiri oleh dokter Tirta ya. Betul kan? Jadi kalau misalnya kita strength training, latihan squat, kemudian latihan calf raise, itu dia akan memperbaiki form lari kita. Dan akan menahan nyeri ketika kita lari. Kan sering orang itu yang shin splint. Nah, sekarang kan banyak loh yang shin splint. Iya, betul. Karena dia cuma lari-lari aja. Tidak melakukan strength training. Nah, terus kaitan tentang jantung. Olahraga tuh se-impactful apa sih sama jantung? Olahraga apa sih yang se-impactful jantung? Jangan-jangan kalau saya berlebihan, apakah itu masih ada manfaat ya buat jantung? Bisa diceritakan nggak Pak Dokter kalau dari penelitian-penelitian terkini? Untuk orang-orang awam kayak kita. Orang awam ya, bukan atlet ya. Kita kategorinya orang-orang awam kayak kita. Mungkin tidak ada yang disebut overtraining ya. Karena paling kita seminggu berapa kali sih? Berapa menit sih? Mau 150 menit seminggu. Itu 300 menit seminggu itu belum over exercise. Masih baik sebenarnya. 150 menit sampai 300 menit dalam seminggu. Dicatat ya. 150 menit sampai 300 menit buat orang kaya awam kita tuh sebenarnya belum overtraining. Ya, kemudian untuk jantung ya ada yang namanya VO2 max ya. VO2 max itu adalah uptake maksimal dari oksigen. Itu penelitiannya dia dapat meningkatkan kapasitas fisik, dapat meningkatkan longevity. Karena sekarang kan orang-orang pada suka longevity. Apa itu? Itu VO2 max? VO2 max itu dapat meningkatkan longevity. Jadi salah satu parameter longevity paling baik yang diteliti adalah VO2 max. Jadi kalau VO2 max-nya tinggi, kita mungkin untuk risiko kematian atas all-cause mortal itu lebih rendah. Nah, yang dikatakan tinggi itu batasannya berapa? Untuk pemuda usia 30 deh. Pemuda usia 30 ya kayak dokter Tirta ini ya 48 ke atas itu excellent. Oh ya? Ya. Normalnya segitu? Atau itu udah excellent? Itu udah bagus, itu udah 15% tertinggi untuk seumurnya. Tapi saya ngeceknya pakai CPAP. Nah, kalau lanjut ke VO2 max. VO2 max itu ngeceknya pakai jam lebih valid atau harus CPAP? Enggak, paling akurat itu pakai CPAT memang. Cardio exercise pulmonary testing ya. Jadi dia kayak jalan di treadmill, pakai EKG, pakai masker yang kayak orang pemain Real Madrid itu. Iya betul. Ya, itu dia dapat melihat uptake oksigen maksimal dari
sel-sel kita. Jadi kalau misalnya otot kita, misalnya kita latihan strength training, itu juga dapat meningkatkan uptake dari oksigen ke sel-sel otot kita. Oke. Jadi penting ya berarti parameter. Latihan otot rangka ya. Kalau sebagai tips dari dokter jantung yang juga rajin berolahraga, kan dokter Furqan masih sempat olahraga terus tuh. Kita lihat di postingan medsosnya nih, tweet X-nya dokter Furqan dan ini Instagram dokter Furqan tuh selalu mengedukasi. Latihan apa untuk meningkatkan VO2 max? Dari dokter jantung ini spesialis loh. Sebenarnya latihan VO2 max itu kan dia kalau misalnya paling baik diteliti itu high intensity ya. High intensity interval training itu paling baik untuk meningkatkan VO2 max. Tapi kita jangan lupa dengan aerobic pace. Jadi kombinasi itu paling baik. Misalnya VO2 max latihan HIIT maksimal 2 kali sampai 3 kali seminggu. Kemudian 2 kali seminggu lain untuk latihan isi. Nah, ini menarik nih. Menarik ke sini. Kita langsung menarik karena belum ada jurusan sport kardiologis ya. Ya, di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri sudah ada ya. Ya, tapi ada senior saya yang di Dr. Dwita. Ya, Dr. Dwita itu lagi ambil S2 di Inggris ya. Soal sport kardiologis. Nah, sekarang kita akan menyangkut karena pelari dan sepeda ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan zona heart rate? Dan kenapa kok banyak pelatih menyarankan kalau olahraga tuh di zona 2, baik itu nge-gym, zona 2-nya bisa dilatih dengan nge-gym, angkat beban zona 2, atau larinya zona 2. Kenapa zona 2 menjadi sedewa itu? Ya, sekarang lagi hype ya, zona 2 latihan zona training. Ada 2, jadi yang tadi 2 kutub. Yang pertama zona 2 training, yang kedua high intensity interval training. Kan high intensity itu kan pasti bukan di zona 2. Di zona 4. Pasti di zona 4, bahkan mungkin zona 5. Jadi ada yang zona 2 itu yang isi. Jadi dia lebih ke volume atau durasi dari latihannya. Jadi untuk apa? Untuk kita beradaptasi. Beradaptasi ketika itu yang dipakai adalah pembakaran lemak. Fat burning. Jadi bukan glycolytic state, tapi fat burning state. Itu yang zona 2. Zona 2 training. Tapi zona 2 ini beda-beda tiap orang. Jadi nggak bisa kita samakan seperti yang di jam. Ya, beda-beda. Jadi definisi zona 2 dari ada yang namanya Alan Cozen di X itu ya, dia peneliti fisiologis dia. Dia mengatakan bahwa zona 2 adalah zona di mana mulainya muncul laktat ya, produksi asam laktat itu lebih tinggi daripada recovery-nya. Jadi clearance asam laktat itu lebih rendah daripada produksi asam laktat. Jadi mulai di situ kira-kira 2-4 milimol. Mutiar we. Asam laktat. Asam laktat 2-4 milimol itu zona 2. Tapi kita paling mudah ya, kalau misalnya kita nggak punya smartwatch, kita masih bisa ngomong dengan santai ketika lari. Tanpa ada ngos-ngosan. Tanpa ada ngos-ngosan ketika lari. Dan zona 2 per orang beda-beda? Beda-beda. Jadi bukan... Ya, kalau misalnya 220 dikurangi usia itu penelitian lama ya. Penelitian lama. Jadi mungkin sekarang nggak bisa dipakai. Kayak saya nih, dipakai Garmin ini maksimal heart rate saya 199. Wih, Dan? Ngeri kali. Iya, dengan laktat threshold-nya 190. Wah, tinggi banget berarti. Tinggi banget. Bagus jadi dong. Harusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya usia saya 34 tahun ya misalnya, 186 harusnya. Iya, nggak sinkron dong. Nggak sinkron. Yang dipakai pasti yang laktat threshold. Yang dipakai pasti laktat threshold. Sekarang paling bagus memang zona itu adalah laktat threshold-nya. Paling bagus di mana? Dengan cek lab. Jadi ketika kita lari, baru kemudian pakai skin prick-nya itu, kemudian dicek asam laktatnya. Itu gabung sama SIPET kemarin. Iya. Aku lewat CO2-nya, nafasnya. Itu zona 2-nya itu antara 2-4 milimol. Jadi ketika clearance itu lebih rendah daripada mulai lebih rendah daripada produksi dari asam laktat. Jadi kalau dia ada zona 2-nya misalkan dengan nge-gym angkat beban, ada yang zona 2-nya dengan jalan kaki, mungkin karena masih overweight, ada yang zona 2-nya pace 4, itu normal-normal saja karena per orang beda-beda. Per orang beda-beda. Tapi latihan yang terbaik adalah kombinasi zona 2 dan zona 4. Iya. Enggak, ya maksudnya kombinasi zona 2 dan high intensity interval. HIIT. Iya. Itu adalah latihan yang terbaik. Iya. Dari jurnal terkini. Iya, HIIT itu memang bagus loh sebenarnya. Dia dapat meningkatkan VO2 max paling bagus. Tapi kita jangan lupakan zona 2 karena memang zona 2 itu kan aerobic pace, jadi kita bisa endurance lebih lama. Oke, sekarang mitos fakta berikutnya.
Dokter mungkin kemarin lihat ada kasus pemain Fiorentina. Bu. Ya, Cesare Buffon ya. Iya, betul. Terus ada kasus-kasus atlet-atlet yang kolaps dan bahkan pelari-pelari atau olahragawan yang kolaps atau blackout. Kenapa bisa terjadi kolaps seperti itu dan itu terkait dengan jantung? Itu kok bisa terjadi ketika olahraga tuh kenapa, Dok? Mungkin bisa diterangkan kepada... Iya, memang padahal di Italia itu kan salah satu sport kardiologis yang paling bagus di dunia. Betul. Tapi apakah masih kecolongan? Bisa banget, karena kan 1 dari sekian juta kemungkinan untuk kolaps. Nah, kita ini paling penting ya. Makanya kita itu perlu ngisi yang namanya pre-participation form ya. Jadi kalau kita kalau misalnya pengen lari 21 kilo, half marathon, full marathon itu harus tahu risiko kita itu apa aja. Faktor risiko kita apa aja. Yang pertama, apakah kita ada riwayat hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dyslipidemia, kemudian smoking history juga penting. Kemudian kalau misalnya di formnya ada formnya itu namanya pre-participation form. Itu apakah pernah ada riwayat nyeri dada, berdebar, kemudian riwayat pingsan, riwayat kejang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita pengen lari endurance run show, saran saya paling nggak perlu kita tahu EKG kita. Kemudian apa base EKG kita, kemudian bagaimana struktur jantung kita dari USG jantung, kemudian stress test seperti treadmill test itu juga penting untuk melihat. Minimal EKG di puskesmas ya? EKG itu kan sebenarnya nggak bisa menceritakan semua hal. Tapi kita minimal banget untuk melihat baseline kita apa sih. Dan masih banyak yang meragukan itu loh. Apanya? Kena screening test. Kenapa kita harus EKG sebelum lari 3 lari aja? Ya karena lari itu sangat physically demanding. Orang full marathon itu kan orang suprafisiologis. Nggak semuanya orang bisa. Ya hanya itu suprafisiologis banget. Less than 10% ini. Iya, nggak bisa. Dan menurut dari dokter, dari penelitian terkini, orang yang serangan jantung ketika olahraga itu rata-rata kenapa sih, Dok? Karena aritmia kah, gangguan listrik, dehidrasi atau apa sih, Dok? Jadi memang ini sering kita bahas ya. Bedanya serangan jantung sama henti jantung. Nah, itu. Henti jantung itu ya tiba-tiba berhenti, jantung. Henti jantung adalah tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti. Bisa jadi formnya adalah ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, kayak gitu. Tapi VFVT, Nah, VFVT. Bisa aja memang langsung nggak ada pulse, ya. Dan kalau misalnya serangan jantung itu merupakan salah satu penyebab dari henti jantung. Walaupun serangan jantung belum tentu henti jantung. Oke, boleh. Berarti serangan jantung belum tentu henti jantung, tapi henti jantung biasanya pasti disebabkan oleh serangan jantung. Sebagian besar pada orang di atas 35 tahun penyebab henti jantung adalah serangan jantung. Kalau misalnya di bawah 35 tahun biasanya penyebabnya adalah gangguan irama jantung, genetik biasanya. Oke. Nah, untuk serangan jantung rata-rata disebabkan oleh? Serangan jantung memang kan ada blockage ya, blockage dari pembuluh darah koroner. Jadi penyebabnya utama adalah rupture plaque. Jadi mungkin udah ada bakat plaknya. Ketika kita ada exercise yang terlalu berat, copot plaknya. Sehingga menyebabkan blockage dari pembuluh darah jantungnya. Apakah faktor dari hipokalemi, hiponatremi, dan gangguan elektrolit bisa menyebabkan gangguan pada jantung? Gangguan bisa banget. Jadi kalau misalnya gangguan elektrolit itu sangat bisa menyebabkan gangguan irama jantung sehingga bisa bikin henti jantung. Jadi kalau hipokalemia itu bisa menyebabkan yang namanya VPC ya, ventricular pulmonary contraction. Kalau misalnya VPC-nya banyak, pelan-pelan dong. Hipokalemi bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan VPC. VPC itu gangguan irama jantung, ventricular pulmonary contraction. Nah, kalau misalnya sudah berat, bisa menyebabkan VT. Nah, VT itu henti jantung kalau misalnya tanpa pulse. Itu karena kekurangan kalium. Bisa karena kekurangan kalium. Dan yang kedua kalau hiponatremi, Dok. Hiponatremi kan itu lebih ke ini ya, edema pada paru, pada jantung, pada cerebral. Pada cerebral. Ya, jadi, iya. Ya, jadi dia kalau misalnya kita terlalu hipernatremi itu biasanya terlalu banyak. Hiponatremi. Ya itu terlalu kita olahraga nge-push. Misalnya dehidrasi itu kan hipernatremi biasanya malahan. Malah hipernatremi. Iya, karena airnya kurang semua. Ya, kalau misalnya kita kelebihan cairan baru hiponatremi. Jadi karena
faktor cairan itu ya. Jadi itu alasan biasanya hipernatremi kalau misalnya dehidrasi. Oke. Nah, yang hipokalemi itu kan kita bisa memenuhi kalium itu dari makanan kan sebenarnya. Oh, bisa dari buah-buahan biasanya. Oke, itu teman-teman. Jadi sama sayuran. Jadi sebenarnya kalau water stationnya dikasih sari buah bagus ya kata Pak Felix kemarin. Bagus banget. Kalau misalnya pisang itu bagus banget. Makanya kalau misalnya kita lari ada pisang itu bagus. Tapi kan di water station rata-rata jarang ada sari buah. Untuk replenish our kalium. Iya. Nah, sekarang kita akan tetap bahas di jantung lagi. Dokter kan kita tahu di masyarakat itu kita sering melihat ada orang serangan jantung terus dikerokin. Ya. Dan ada yang namanya angin duduk. Saya sudah berusaha mengedukasi, Dokter Furkon juga sudah berusaha mengedukasi. Iya. Sebenarnya angin duduk itu ada nggak sih? Kalau misalnya saya baca, memang itu kan istilah awam ya. Sebenarnya kita nggak tahu di kedokteran itu sebenarnya angin duduk itu apa. Tapi dari masyarakat itu angin duduk itu angina pectoris, jadi nyeri dada. Oh, angina pectoris. Terus diplesetin jadi angin duduk. Ya nggak tahu, karena kan. Oh, nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu, makanya tak tanya nih. Maksudnya. Anda melempar bola panas ke saya lempar balik ini. Maksudnya kan orang-orang awam kan nggak tahu angina pectoris. Nggak tahu, betul. Maksud mereka memplesetkan jadi angin duduk, kan nggak. Ya, itu orang pertama yang melesetin. Jadi betul nggak bahwa masuk angin bisa menyebabkan sakit jantung? Bukan, beda. Mitos ya? Mitos. Dan yang menyebabkan itu apa? Jadi mungkin gejalanya mirip. Coba dok, terangan. Gimana nih? Rasanya nggak enak. Pengen bersendawa. Oh iya, Po? Ya, misalnya nggak enak di sini kan. Okay. Pengen bersendawa kan. Kadang-kadang nggak bisa bedain sama GERD juga. Oke. Sehingga sebenarnya kalau misalnya orang dengan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dislipidemi sama smoker, ya. Itu kalau misalnya ada mulai nggak enak di dada, itu jangan curiga masuk angin, jangan curiga GERD. Tapi langsung curiga dulu penyakit jantung. Dan guna nggak kerokan itu? Ya nggak guna. Dia mendelay yang dikirim ke IGD Nah, berarti kalau ada orang kena serangan jantung badminton, terus ambruk. Treatment apa yang dilakukan harus ke mereka? Buat kalian semua yang tiba-tiba melihat temannya ambruk pas olahraga atau lagi bersepeda. Tergantung ambruknya henti jantung apa enggak. Nah, kalau dia nggak tahu, nggak sadar. Nggak sadar ya langsung di RKP. Kalau nggak tahu caranya? Nggak tahu. Itulah harusnya dari pemerintah masukkan kurikulum RJP ke SMA paling enggak. Nah, berarti benar ya? Iya. Kenapa RJP kurikulum resusitasi jantung paru menurut Dokter Furkon penting banget buat SMA? Karena kita sering banget ya kita lihat di media sosial orang kolaps itu nggak bingung. Orang itu bingung mau diapain ini? Mau bingung kan ditepok-tepok. Kemudian digujul-gujul aja. Habis itu ada yang disuntik ditusuk di sini supaya keluar darah. Ngopo ya? Ya memang ada yang kayak gitu karena nggak tahu mau ngapain. Ya benar sih. Dan ini pertanyaan bedain pingsan sama orang kolaps kan henti jantung pedok. Ini pertanyaan kritis sebenarnya dari orang awam ya. Oh ya. Biasanya kalau pingsan itu kalau kolaps sinkopi itu pingsan itu biasanya cuma beberapa detik. Oke. Cuma beberapa detik kemudian dia sadar kembali. Oke. Sinkopi ya. Kalau misalnya henti jantung, itu dia biasanya disertai dengan kejang. Jadi kejang ya, kemudian matanya biasanya dia bisa matanya ke atas. Dan itu malah dikira kesurupan itu. Iya, makanya. Kemudian, ya itu kalau sinkopi itu kan, pingsan sinkopi itu kan cuma beberapa detik. Kalau misalnya itu lama, lebih dari, kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan, dia kemungkinan balik itu kecil banget. Oke. Dari Dokter Furkon bisa dikatakan nggak kepada masyarakat, kenali gejala serangan jantung. Kalau serangan jantung gejalanya apa aja? Biar teman-teman awam nih tahu. Serangan jantung itu nggak enak, perasaan tidak nyaman di dada. Oh. Ya, lebih dari 20 menit biasanya. Kemudian tidak membaik dengan istirahat. Oke. Tidak membaik dengan istirahat, biasanya disertai dengan keringat dingin. Kemudian biasanya kita harus bawa ke rumah sakit segera. Karena kalau misalnya serangan jantung tidak dibawa ke rumah sakit segera, risikonya adalah meninggal dunia. Berapa golden time period-nya? Ya kalau bisa kurang dari 2 jam ya. Kurang dari 2 jam itu secepatnya lah. Karena time is muscle. Oke. Bukan cuma orang nge-gym, time is muscle itu. Karena di jantung juga ada ototnya. Mas. Ada ototnya. Jantung tuh punya otot loh teman-teman. Jadi jangan kaget kalau jantung tuh ototnya bisa besar. Oke, kedua,
kenali gejala henti jantung, gejalanya. Henti jantung ya kolaps biasanya. Langsung Pasien ambruk, langsung ambruk, breakout. Misalnya kita nggak, dan dia tidak langsung sadar ya, seperti pasien sinkopi ya. Langsung kolaps, dan kita kalau misalnya kita giniin itu tidak respon. Tirta gitu kayak apa yang harus dilakukan pertama ketika ada orang sekitar kita henti jantung? Ada yang namanya SRS ya. Oke. Short for help. Ya, ditulis di sini ya. Safety. SRS, oke. Respon. Oke. Kemudian short for help. Oke. Ya. Kemudian langsung kita cek di sini. Nih. Nah, di sini kan ada arteri karotis ya. Kalau misalnya tidak teraba dalam waktu 10 detik, misalnya kita susah tidak bisa, langsung kita RCP, resusitasi jantung paru. Nah, kalau saya nggak tahu, saya harus telepon ambulan. Iya, ya itu kan fleksibel ya sebenarnya. Kalau misalnya kita cuma sendiri ya, kita tetap harus telepon ambulan. 118. Ya. Kalau 110 yang datang polisi. Kalau misalnya kita berdua, yang satunya nelpon, yang satunya RKP. Nah, yang kesalahan dilakukan masyarakat adalah dikeroi baru kayak teh anget. Iya. Mati kesedak, Mas. Ya, terus kenapa di sepak bola ini masyarakat juga tahu? Kenapa lidah harus dimiringkan, Dok? Ya, karena kalau misalnya pada pasien itu, kan lidah itu kan, pada pasien tidak sadar kan, lidah itu kan lemes ya. Jadi dia bisa obstruksi atau menutup jalan nafas. Makanya minimal kalaupun henti jantung, jalur nafasnya juga harus dibebaskan dengan cara lidahnya disingkirkan. Itu yang terjadi. Dan betul nggak berarti terjadi di pemain Fiorentina kemarin? Shout out for help-nya karena reaksi time-nya cepat yang membuat dia akhirnya bisa selamat. Iya, betul. Kayak Christian Eriksen juga itu bagus banget sih, Christian Eriksen. Itu kaptennya soalnya, yang jago, kapten Denmark ya. Christian Eriksen itu bisa main bola lagi, itu suatu keajaiban sih. Kalau di Inggris kan nggak boleh tuh. Harusnya nggak boleh? Memang nggak boleh, dia nggak bisa main di Inggris lagi. Bah, main di Brentford kok, di MU main. Yang di Itali. Oh, di Itali nggak boleh? Nggak boleh main di Itali, balik saya, mohon maaf. Jadi dia nggak bisa main di Itali karena orang yang sudah pernah henti jantung nggak boleh main di Itali. Waduh, berarti yang pemain Fiorentina kemarin? Makanya dia kan dipindah ke, kalau nggak salah ya. Jadi makanya dia balik ke Inggris bisa main karena di sana si Eriksen ya. Kalau kasus Fiorentina kemarin harus dicek up dulu ya. Iya, harus check up lagi. Apakah kemarin kolapsnya karena dehidrasi, lemes, hipoglikemi mungkin atau karena jantung? Biasanya sih gangguan irama jantung sih. Gangguan irama jantung. Pada usia muda kayak gitu. Oke, gangguan irama jantung. Itu kita akan bahas karena lebih ruwet. Sekarang kita akan karena sudah berapa menit? 33. Nah, kita buat teman-teman sekalian gini diskusi dah bagus banget. Ini buat sekarang ke mahasiswa kedokteran. Karena penonton ini kan bukan hanya masyarakat awam tapi mahasiswa kedokteran. Banyak mahasiswa kedokteran yang pengen jadi dokter SPJP. Sebagai seseorang dokter SPJP yang menurutku sangat well prepare dan well sekali baik di medsos dan akademik. 3 tips buat teman-teman yang pengen masuk SPJP. Ya, sekarang kan lebih mudah ya untuk. Kok lebih mudah? Karena Menteri Kesehatan kita kan membuka dengan meminta dari Fakultas Kedokteran untuk membuka lebih banyak kuota untuk, coba dilihat sekarang kan kuota untuk dokter spesialis itu lebih banyak daripada zaman dulu. Daripada angkatan saya kan yang terima 7, mungkin sekarang udah 10, 11, 12. Jadi untuk itu lebih terbuka lah peluangnya. Dan juga sekarang ada untuk dari harapan kita itu kan sekarang hospital base. Jadi dari Kemenkes itu membuka hospital base di harapan kita juga untuk spesialis jantung. Nah, syaratnya untuk dokter spesialis jantung yang hospital base itu dia ya harus ada tempat prakteknya, rekomendasi kiriman ya. Nanti setelah lulus dia kembali lagi. Ketika belajar dibiayain, bahkan biaya hidup, kemudian gratis, nggak perlu bayar. Itu kan yang berat sebagai dokter umum kan adalah pembayaran biaya hidup sebenarnya. Biaya hidup, karena 5 tahun kan kalau spesialis teman-teman kalau 5 tahun tuh nggak ada income, Nah, tips yang terakhir gimana membagi waktunya untuk bisa mencapai SPJP? Apakah dokter tuh dulu kerja dulu atau langsung spesialis? Kalau saya dulu kerja dulu ya, jadi dokter IGD, jadi untuk membiasakan ketemu kasus-kasus yang gawat darurat. Kan jantung kan memang isinya gawat darurat ya. Kecuali yang misalnya lebih ke prevensi. Misalkan jantung sekarang saya benar-benar
Dulu kan bener sukanya memberikan di media sosial karena pengen prevensinya lebih kuat gitu loh. Karena BPJS paling berat kan jantung ya, biayanya. Wah betul. Ya, jadi itu paling tinggi. Kita perlu memperkuat prevensi. Prevensi itu dengan ya itu mengajak gaya hidup sehat, lari. Oke. Nah, kalau kita kembali ke sini Pak Furkon, pasti masyarakat akan bertanya, kalau tipsnya menjadi dokter jantung adalah belajar, bagi waktu, praktek dulu untuk membiasakan dengan pasien, terus toh channelnya sangat banyak sekarang, jadi harus berusaha keras. Nah kalau dokter edukasi terus apa nggak takut kehilangan pasien? Ini ada yang tanya netizen. Ya kalau masalahnya dokter jantung itu ya, ada yang bilang bahwa penelitian bahwa faktor risiko penyakit jantung paling besar adalah bertambahnya usia. Jadi tidak bisa dicegah. Jadi memang kita kan ini untuk mendelay sepanjang mungkin untuk kualitas hidup yang baik sampai usia kita berapa, misalnya 80 tahun, 90 tahun. Ya memang tapi faktor risiko paling besar dari penyakit jantung adalah usia. Jadi kita tidak bisa melawan. Ini keren ini. Jadi kita tuh pasti kemungkinan besar akan kena atau ada faktor resiko kena serangan jantung semakin kita tua. Iya, betul. Dan dengan kita Pak Dokter edukasi terus, itu sebenarnya membuat kita mendelay hal itu. Mendelay hal itu. Ya kan kita cuma berusaha untuk mendelay mortalitas. Dan segala gaya hidup yang kita lakukan kalau itu bad lifestyle hanya mempercepat kemungkinan itu. Iya, betul. Tersisanya Allahu alam ya. Iya, betul sekali. Jadi nggak takut kehilangan pasien juga. Kalau misalnya jantung ya karena pasti akan kejadian juga. Iya, karena amit-amit ya. Iya. Yang namanya usia ya. Iya, usia. Oh, udah kejawab sih. Ini udah kejawab. Ini cara edukasi. Kenapa nggak pernah edukasi itu secara frontal gitu kayak gitu? Anda tuh pasti mati nih kalau saya. Furkon ngegas ya. Teman-teman, Anda tuh pasti mati karena jantung. Nah, iya, semuanya dengan gitu. kita gaya hidup sehat itu cuma menunda, sisanya Allah alam. Itu selesai masalah. Makanya di Islam itu kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan penyakit tua. Oh ya, degenerative disease. Degenerative disease, penyakit jantung itu penyakit jantung koroner itu penyakit degeneratif yang bisa dipercepat dengan gaya hidup jelek. Makanya dengan kita gaya hidup sehat itu insya Allah mengurangi kemungkinan itu di masa muda. Ya, jadi kalau misalnya kita tua masih bisa beraktivitas, masih bisa independen, tidak menyusahkan anak cucu kita. Ini kan pengennya seperti itu kan? Iya. Iya. Anda di sini bisa ngegas loh. Kenapa kok diedukasi baik-baik saja? Ya memang beda karakter. Karakter. Seberapa penting ini terakhir? Seberapa penting media sosial bagi seorang dokter jantung? Anda termasuk yang centang biru yang gede selain dokter Bobby jantung ya. Iya, Dua dokter yang menurut saya teringat oleh masyarakat itu adalah dokter Furkon dan dokter Bobby. Ya saya sebenarnya penting ya karena kita bisa lebih personal sama pasien. Jadi pasien itu kan sering kadang-kadang DM ya pasien ya. DM. Jadi kalau misalnya saya sempat balas ya kita balas. Tapi kalau misalnya nggak sempat kan ya karena praktek. Jadi penting untuk menyampaikan edukasi itu sendiri. Edukasi. Jadi pasien itu nggak cuma kan kalau misalnya kita ketemu sama kita kan cuma terbatas ya mungkin 5 menit, 6 menit kayak gitu ya. Jadi kalau ketemu sama dokter tiap kontrol kan cuma terbatas waktunya. Kalau misalnya kita menyampaikan ide-ide itu lewat medsos itu mereka bisa rewatch, bisa lihat kembali, bisa rasa personal sama saya, sama dokternya itu lebih personal gitu loh, lebih kayak kenal banget gitu loh sangat. Jadi itu penting ya? Penting. Jadi buat generasi sekarang teknologi itu sangat membantu dokter spesialis. Sangat membantu dokter spesialis. Dan pertanyaan netizen, pernah nggak disirikin yang lebih tua gitu? Enggak sih. Nggak pernah sejauh ini, malah berkolaborasi. Gitu, dokter teman senior saya di Suraji itu sangat membantu. Sangat mendukung. Suraji itu Klaten yang kemarin besok ini buat event lari sama Ibnu Jamil ya. Iya, tahun lalu sama dokter Tita. Dokter Tita, tahun ini sama Ibnu Jamil. Tahun depan kayaknya bisa-bisa sama Tara Budiman, atlet Agus Prayogo, semuanya itu. Tahun ini bukan sama dokter Tita karena saya bukan ketua panitianya. Kan ya kudu digilir tuh. Mosok jenengan terus ketua panitiane. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab cepat bersama Pak Furkon SPJB. Oke, tanya cepat pertama. Subspesialis atau S3? Subspesialis. Oke. Nomor 2. Bilik kanan atau bilik kiri? Bilik kiri. Oke. 3.
Suatu saat di masa yang datang, Dr. Furqon SPJP apakah akan melakukan maraton atau tidak? Enggak. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena butuh persiapan yang luar biasa. Menurut saya nggak sempet ya untuk kesibukan saya. Saya itu cuma olahraga lari itu cuma untuk menjaga kesehatan. Oh, boleh ya. Jadi lari itu tidak harus maraton juga boleh ya? Oh, boleh banget. Saya tahu diri lah, kesibukan itu nggak cukup lah untuk persiapan maraton. Jadi harus siap banget. Mileage-nya per minggu berapa, Dr. Furqon? Ya, cuma 30-40 kilo aja. Normal berarti buat latihan? Oke. VO2 max Pak Furqon? Sekarang 53. Penyakit yang paling sering ditemui ketika Pak Dr. Furqon praktek? Serangan jantung. Nah, ya tahu serangan jantung. Iya, STEMI anterior, posterior? STEMI anterior. Langsung bisa diterangkan STEMI anterior itu apa? STEMI anterior itu adalah ST elevasi pada EKG. Jadi dia ya ada gambarnya ini ya. Ada gambarnya. ada gambarnya. Jadi ada ST elevasi dari ST itu adalah segmen dari gelombang EKG. Jadi ada gelombang P, ada segmen ada gelombang QRS, ada segmen ST. Itu ada ST elevasi menunjukkan bahwa ada tersumbat total dari pembuluh darah LAD. Kalau misalnya anterior, LAD itu left anterior descending. Ya, jadi ketika arterinya. Dan itu harus dibuka atau istilahnya revaskularisasi secepat mungkin. Gold standarnya adalah dengan primary PCI. Oke. Primary PCI itu dokter jantung intervensi yang melakukan. Kalau misalnya kan saya kan baru dokter jantung umum ya, jadi ya kita cuma baru bisa memberikan fibrinolysis. Fibrinolysis itu memberikan obat penghancur sumbatan. Supaya sumbatan yang tadi itu, yang plak yang nyumbat itu dihancurkan. Ya, itu salah satu video yang paling rame di Instagram sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Itu STEMI anterior pada perokok. Ya, dan itu viral, dan debat. Dan itu dihujat sama perokok. Itu nanti gambar-gambarnya Mas Daniel sama Rafa, japri Mas Furqon ya. Gambar-gambarnya langsung biar nggak salah. Oke, 10 tahun lagi Dr. Furqon akan berada dan menjadi profesi apa? Tetap jadi dokter jantung di Suraji. Wah, setia ya? Iyalah. Jika ada pengembangan subspesialisasi sport kardiologis, apakah Dr. Furqon akan daftar? Sebenarnya saya lebih ke intensive care ya. Oh, intensive ICU? Iya, ICU. Suka? Iya, karena kan bisa lihat dari perkembangan orang dari pertama serangan jantung sampai mudah-mudahan membaik, itu kita bisa lihat secara real time di situ. Oke. Makanan yang disarankan buat Pak Furqon, buat netizen, makanan ada pantangan nggak atau apa? Perbanyak serat sih sebenarnya. Oh, berguna ya? Oh, berguna banget. Berarti jenengan nanti perang sama diet karnivor loh. Nggak apa-apa. Kenapa sepenting itu sih? Serat itu penting banget karena dia mengurangi jumlah lemak jahat ya yang diserap oleh tubuh. Kan dia juga mengurangi transit time dari bolus-bolus bile itu kan mengurangi transit time jadi kita lebih lancar untuk buang air besar, dan dia dapat mengurangi risiko untuk kolelithiasis kan. Iya, betul. Okay. Jadi karnivor itu kan ya mungkin kalau misalnya mereka menganggap bahwa baik untuk pembuluh darah jantung, itu belum tentu baik untuk empedu. Iya. Jadi kan paling bagus sih serat sih menurut saya. Ini seru nih. Ini pasti. Walaupun saya nggak suka serat ya. Loh, tapi tetap ada. Tapi saya tetap menyarankan, kan suka sama menyarankan kan beda ya. Saya tetap makan serat walaupun saya nggak suka. Oh, tetap dipaksakan makan walaupun nggak suka. Itu berarti bentuk konsistensi hebat ya. Harus kayak gitu. Oke, buat teman-teman awam, tips olahraga. Start low. Main aman kali ya. Start low. Jadi kalau misalnya kita baru mulai ya, mulainya dengan yang paling mudah. Kayak orang misalnya kelebihan berat badan, jalan dulu aja. Jalan cepat. Oke. Kemudian kalau misalnya udah bisa turun berat badan, bisa mulai jogging. Go slow, naik ke atas. Jangan tiba-tiba, waduh aku baru mulai lari, saya mau half marathon. Susah. Jangan salah ya, lari 5.000 meter, itu udah termasuk long distance runs. Coba di searching di atletik. Oh, makanya banyak netizen 5 kilo itu udah jarak jauh. Jangan salah, lari 5.000 meter itu udah Dulu 5 sama 10 kilo udah bagus, Dok. Sampai sekarang dianggapnya ngotor-ngotorin baju doang. Oh enggak.
Itu tetap bagus ya. Saya lari 5 kilo, 10 kilo udah bagus banget. Kenapa kita harus angkat beban dari dokter jantung? Yaitu angkat beban itu dapat menurunkan tekanan darah juga loh. Oh ya? Iya, jika dilakukan secara konsisten. Tapi memang pas angkat beban itu kan tensinya tinggi, tapi kalau kita konsisten dia akan menurunkan tekanan darah. Oke. Kemudian dia dapat memperbaiki form lari. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia dapat memperbaiki form lari. Kemudian mengurangi risiko sarkopenia itu paling penting ya. Sarkopenia adalah ketika usia tua, kita kan sering lihat orang tua yang tuyuk-tuyuk ya. Yang sudah bungkuk. Hancur femurnya, rentan kolom femurnya rentan patah. Itu karena sarkopenia. Jadi kita nggak bisa mandiri ketika usia tua. Tapi kita sering lihat orang Jepang, orang Amerika, bukan Amerika, Eropa ya. Kalau Amerika mungkin banyak yang obes ya. Orang Eropa itu banyak yang usia 80 tahun masih mandiri. Angkat beban. Angkat beban itu bagus banget. Untuk kemandirian di usia tua. Oh, tuh. Angkat beban bagus banget untuk menunjang kemandirian di masa tua. Di usia tua. Nah, dari seorang dokter jantung, tips-tips buat masyarakat yang di usia muda, monggo. Ini terakhir dan sekaligus closing dari Dokter Fulkon. Start lebih muda untuk olahraga. Buat para perokok yang masih ngeyel. Oh ya, nggak apa-apa, sampai jumpa di ICCU. Itu aja dari saya. Thank you Pak Fulkon. Dan buat teman-teman masyarakat netizen yang masih pengen sesi, kita ketemu Pak Fulkon ini nggak hanya di 1 atau 2 kali sesi. Jadi mungkin ada 3 kali. Silakan tulis di kolom komentar di YouTube pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dibahas bersama Dokter Fulkon di episode selanjutnya. Saya Dokter Tirta. Saya Dokter Fulkon. SPJP. Viha. Yang lengkap. Saya Dokter Tirta. Saya Dokter Fulkon SPJP. Iya, sampai jumpa di sesi Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK berikutnya. Hey!